Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Rabu 20 April 2022, seperti biasa kami akan memaparkan mengenai market update dan juga rekomendasi saham. Oke, kita bahas mengenai market US dulu. Optimisme kinerja emiten mendorong penguatan bursa Wall Street dengan Nasdaq naik hingga 2,1%. Investor optimis margin laba emiten masih menguat walaupun inflasi yang tinggi akan memangkas margin. Pergerakan pasar kemarin terjadi di tengah pernyataan International Monetary Fund atau IMF yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 dan 2023 masing-masing hanya akan tumbuh 3,6% year on year. Angka ini lebih rendah dari proyeksi Januari 2022 sebesar 4,4% year on year dan 3,8% year on year. Dari dalam negeri sendiri, pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Indonesia menekan IHSG ditutup di bawah level psikologis 7.200. Bank Indonesia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam negeri tahun 2022 menjadi di kisaran 4,5% hingga 5,3% year on year, versus previousnya itu 4,7% hingga 5,5% year on year. Pelaku pasar juga mengantisipasi sikap dovish Bank Indonesia yang mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate April di level 3,50%. Di sisi lain, investor mulai menantikan rilis kinerja kuartal 1 2022 sejumlah emiten perbankan mulai pekan ini. Adapun kami memproyeksikan indeks harga saham gabungan bergerak downward dengan rentang 7.150 hingga 7.300. Oke, untuk kemarin sendiri IHSG most active stocks-nya itu ada Goto, BBCA, WIRG, BBRI, Antam, TLKM, BMRI, BEBS, ADMR, dan MDKA. Untuk foreign transaction-nya itu top buy ada TLKM, Inco, BBNI, ADMR, dan juga MRT. Untuk top foreign sell ada BMRI, MDKA, TINS, BBCA, dan ITMG. Oke, kita lanjut ke company news. Yang pertama itu ada PT Pura Delta Lestari Tbk atau DMAS membukukan marketing sales senilai 615 miliar rupiah sepanjang kuartal 1 2022. Raihan tersebut ditopang oleh penjualan lahan industri dan peningkatan permintaan dari sektor data center. Adapun nilai tersebut telah mencapai 34,2% dari target marketing sales DMAS sepanjang 2022 sebesar 1,8 triliun rupiah. Yang kedua yaitu ada PT Astra International Tbk dengan kode emiten ASII menyuntikkan modal jasa marga Pandaan Malang atau JPM senilai 1,83 triliun rupiah. Injeksi modal tersebut dilakukan melalui anak usahanya yaitu Astra Tol Nusantara atau ATN yang dilakukan dengan tujuan untuk memberi dukungan keuangan. Adapun pinjaman tersebut akan digunakan JPM untuk keperluan umum korporasi. Ketiga yaitu ada PT Pinago Utama Tbk dengan kode emiten PNGO yang berencana melakukan replanting serta pengembangan area perkebunan sawit dan karet di sepanjang tahun ini. Untuk memaksimalkan rencana tersebut, perseroan menyiapkan dana belanja modal atau capital expenditure sebesar 142 miliar rupiah. Sekitar 72% dari dana capex ini akan digunakan untuk kebutuhan tanaman, sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan infrastruktur sebesar 14% dan pembelian aktiva tetap lainnya sebesar 14%. Kita ke berita global dan domestik. Dari dalam negeri sendiri, Bank Indonesia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi RI. Bank Indonesia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada tahun 2022 menjadi di kisaran 4,5% year on year hingga 5,3% year on year. Proyeksi ini lebih rendah perkiraan sebelumnya sebesar 4,7% year on year hingga 5,5% year on year. Penurunan ini sejalan dengan pertumbuhan global yang tertekan di tengah eskalasi ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Lalu dari globalnya sendiri ada Cina yang akan menurunkan benchmark lending rate. Benchmark suku bunga pinjaman untuk bank komersil di Cina kemungkinan akan diturunkan pada penentuan bulanan pada hari Rabu, seiring Beijing melonggarkan kondisi moneter untuk membantu ekonomi yang dihantam lockdown virus corona di beberapa kota. Mayoritas dari 28 trader dan analis yang disurvei Reuters pada hari Selasa
mengharapkan penurunan terjadi di bulan ini. Di antaranya 11 orang atau 39% responden memperkirakan penurunan marginal sebesar 5 BPS untuk suku bunga pinjaman 1 tahun dan 5 tahun pada hari Rabu nanti. Oke, kita lanjut ke corporate calendar. Untuk hari Rabu itu ada RUPS dari emiten PPRO, PPRE, MLBI, Jaya, DSNG, dan ASII. Oke, untuk daily technicalnya, kemarin IHSG ditutup melemah 1,05% ke level 7199,23, di mana nilai transaksinya sebesar 14,86 triliun dan net foreign buy-nya itu sebesar 432 miliar. Untuk prediksi hari ini yaitu IHSG upward di 7150 hingga 7300 dengan indikasinya yaitu Black Cross, MACD positif, dan Stochastic Dead Cross. Oke, kemudian untuk rekomendasi saham yang pertama ini ada DRMA, PT Dharma Polymetal Tbk, di mana hari ini prediksi kami yaitu buy on weakness dengan target price di level 665 dan stop loss di level 600. Adapun indikasinya yaitu 3 white soldiers, MACD negatif mengecil, dan stochastic uptrend. Rekomendasi saham yang kedua ada SMMT, PT Golden Eagle Energy Tbk. Hari ini rekomendasinya yaitu buy dengan target price di level 1520 dan stop loss di level 1250. Adapun indikasinya yaitu White Marubozu, MACD positif, dan stochastic uptrend. Rekomendasi saham selanjutnya ada dari MEDC, PT Medco Energy International Tbk, di mana hari ini prediksinya yaitu buy dengan target price di level 605 dan stop loss di level 565. Adapun indikasinya yaitu doji, MACD positif, dan stochastic uptrend. Kemudian ada Raja, PT Rukun Raharja Tbk, rekomendasi kami yaitu buy, target price di level 224 dan stop loss di level 197. Adapun indikasinya yaitu breakout triangle, MACD positif, dan stochastic golden cross. Kemudian ada ADMR, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, prediksi hari ini yaitu buy dengan target price di level 3410 dan stop loss di level 2950. Adapun indikasinya yaitu spinning, MACD positif, dan stochastic uptrend. Oke, sekian paparan hari ini. Terima kasih.